Perut terasa kembung, biasanya akan kembali terasa enak setelah meminum segelas air hangat. Ya, air hangat memang dipercaya masyarakat memiliki banyak khasiat untuk tubuh. Air hangat biasanya banyak dinikmati setelah makan dan tak jarang dicampur dengan bahan minuman lain seperti teh atau kopi. Selain untuk diminum, mandi menggunakan air hangat juga memberi efek rileks bagi tubuh. Apalagi saat kondisi badan terasa lelah setelah seharian beraktivitas. Lalu, apa saja manfaat lain air hangat? Enak, lagi pegel, berendam air hangat. Wah, Mbak Nina lagi rendam kaki di air hangat nih. Iya, saya mau tanya dong, ada bathtub yang agak gedean nggak ya? Supaya lebih enak gitu, karena kalau cuma segini aja tanggung. Tanggung ya. Sekalian mandi kalau di rumah dengan air hangat juga. Apa kabar pemirsa di rumah dan juga penonton di studio? Kita kali ini akan bahas mengenai air hangat. Banyak manfaatnya ternyata Dokter Sheila ya. Katanya ini bikin rileks, bikin enak. Di antara penonton-penonton di studio juga ada nggak yang suka air hangat nih? Ada dengan, oh ya, oke, dengan Mbak siapa? Oke, gimana kalau air hangat tuh biasa diapain? Saya biasanya buat mandi habis beraktivitas kalau lagi capek. Oh ini bener nih sama mandi. Jadi maunya mandi kan lebih enak daripada Iya. cuma kaki tanggung kan soalnya ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, Bila? Saya biasanya untuk minum di pagi hari sebelum aktivitas terbiasa untuk minum teh karena enak aja menghangatkan tubuh. Oh, jadi minum sebelum aktivitas. Diminum ya, oke. Jadi ada yang suka dipakai buat mandi, air hangat. Ada juga yang suka diminum ya. Yang jelas jangan bekas mandi atau segera kaki diminum ya. Kalau bekas diminum nggak habis dibuat mandi boleh ya. Kita akan bahas ini lebih jelas dengan seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ya, Dokter Rita. Dokter Rita Polan, silakan. Dokter Rita. Dok, saya keringin dulu kaki saya ya, saya keringin dulu ya. Nah, Dokter Rita, ada nggak manfaatnya? Ini orang memang berendam dengan air hangat, ya, itu memang benar ada secara ilmiah. Masyarakat perlu tahu supaya lebih yakin. Oh iya, tadi Mbak Nina udah berendam berapa menit nih kira-kira? Baru banget sih dok. Oh baru saja. Takut durasi dok. Jadi kalau berendam dengan menggunakan air hangat, memang itu mempunyai efek pertama akan melebarkan pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah itu melebar, berarti darah yang aliran darah pun akan menjadi lancar. Kalau aliran darah menjadi lancar, berarti penyalurannya ke otot-otot pun menjadi lebih bagus lagi. Yang kedua, dia akan memberikan efek relaksasi. Jadi panas itu memberikan efek relaksasi. Misalnya nih, Mbak Nina habis jalan agak jauh atau menggunakan sepatu hak tinggi, biasanya ototnya agak mengkerut, istilahnya tightness atau spasme. Nah itu diberikan hangat-hangat itu akan membuat ototnya lebih relaksasi. Jadi benar seperti yang tadi penonton tadi ya, yang ceritakan tadi benar. Nah baiknya itu berapa lama dok? Jadi yang pertama itu kurang lebih bisa di sekitar 5 menit sampai 10 menit, tapi bukan langsung dalam waktu lama. Jadi 5 menit, kemudian dikeluarkan lagi dari air panas, air hangatnya, kemudian dimasukin lagi. Tapi ini harus hati-hati. Misalnya Mbak Nina ada penyakit misalnya penyakit DM yang memungkinkan untuk neuropati. Ya, maksudnya jadi kencing ada manis maksudnya. gangguan saraf, gangguan sensibilitas, gangguan rasa. Jadi kalau misalnya kita ada gangguan rasa, begitu kita mencelupkan, orang lain sebenarnya ini masih hangat ya, atau mungkin lebih panas lagi, tapi orang tersebut tidak merasa. Jadi itu harus panas banget gitu dok? Tidak, jadi justru itu yang nggak boleh pada disarankan pada suhu sekitar 36 sampai 38 derajat. Jadi jangan sampai terlalu panas. Kalau terlalu panas akan membuat luka bakar nantinya. Ini ada juga Mbak, orang tuh berpikir bahwa ternyata ini air hangat nih khasiatnya lebih banget ya. Jadi mereka malah pingin supaya ini menjadi bahan untuk menyembuhkan penyakit. Mereka bilang air hangat ini bisa menyembuhkan semua penyakit katanya. Nah, Dokter Rita patut dijelaskan Mbak, Dokter Rita, supaya diluruskan masalahnya. Terlalu berlebihan ya kalau air hangat itu akan memberikan atau menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang jelas dengan air hangat itu membuat peredaran darah menjadi lebih lancar, kemudian otot-otot menjadi lebih relaksasi, dan kita pun ketika menggunakan air hangat itu
secara psikis kita akan juga merasakan lebih nyaman. Jadi efek nyamannya itu yang kita harapkan nantinya. Nah, masyarakat ini penasaran nih dok, ada beberapa yang suka sulit tidur atau insomnia, terus menganggap air panas itu bisa membantu kalau misalnya merendamkan pakai air panas. Oh, Mbak Nina juga Oh, jauh-jauh udah langsung ternyata sendiri ya. Ya, aku dok kayak gitu. Gimana tuh Mbak Nina? Jangan menggunakan air panas ya, takutnya kalau air panas nanti akan membuat luka di air Melempur. hangat. Air hangat maksudnya. Yang pertama itu air hangat kita. Jadi ketika kita sesudah seharian beraktivitas pasti badan kita akan lelah, kemudian otot-otot kita akan mengalami spasme atau tightness tadi. Nah, dengan menggunakan air hangat tadi kita harapkan dia akan lebih relaksasi. Ketika kita relaksasi tidur pun pasti lebih enak. Oke. Nah, biasanya ada juga orang yang suka minum air hangat supaya rasanya lebih senang. Mungkin Mbak Nina Tamam semestinya sih orang kalau penyanyi katanya nih senangnya minum air hangat supaya pita suara tetap terjaga dengan baik katanya. Kalau saya minum air hangat biasanya kalau kembung dok. Nah, Bener nggak sih? mengenai Kayak gitu? minum air hangat yang menjawab pertanyaan Mbak Nina, saya undang Dr. Jualita, spesialis gizi klinik. Dr. Jualita. Halo. Hai dok. Udah keramaian ya. Coba ya? silakan duduk Oke, ke sofa ada dulu. ya, Ya, oke, ya. supaya Nah, Dokter Jualita, ini katanya ada orang minum air hangat supaya mencegah supaya nggak kembung katanya. Oke. Benar nggak itu katanya gitu? Jadi sih intinya air hangat itu kan tadi sifatnya dia melebarkan pembuluh darah ya, membuat vasodilatasi. Ketika dia membuat vasodilatasi akan menyebabkan aliran darah itu jadi lebih lancar ke organ-organ, termasuk juga ke otot gitu. Jadi memang efek akhirnya dia akan menyebabkan relaksasi gitu, akan menyebabkan orang jadi lebih santai, lebih rileks seperti itu. Ya. Berarti kalau mau marah-marah kita kasih air hangat aja ya. Bisa. Mungkin boleh supaya dicoba tenang. tuh ya. Iya. Nah, Iya. ini saya mau banyak pertanyaan di masyarakat mengenai air hangat ini. Karena kadang ada yang terlalu berlebihan juga. Nah, mereka bilang bahwa ini membersihkan saluran cerna katanya. Jadi mereka bisa bilang bahwa kalau minum air hangat itu lemak-lemaknya ikut terkulas keluar semua katanya. Baik, ini sih mitos ya sebetulnya. Jadi sebetulnya yang dapat membersihkan saluran pencernaan itu kalau misalkan kita mengkonsumsi serat yang cukup, air yang cukup, sehingga kita tidak ada masalah konstipasi atau sulit buang air besar. Tapi memang ada satu penelitian yang menyebutkan juga ketika air hangat ini dikonsumsi, dia akan menyebabkan gerakan ususnya itu lebih bisa distimulasi, bisa merangsang pergerakan usus, sehingga akan lebih melancarkan buang air besar. Tapi memang penelitian ini penelitian kecil sih gitu. Nah, memang secara ilmiah belum ada tuh rekomendasinya apakah kita harus mengkonsumsi air pada suhu tertentu atau tidak. Nah, gitu. kalau misalnya untuk perempuan nih, mungkin pada penasaran, bisa bikin berat badan menurun atau jadi kurus gak sih dok? Iya, yang membuat kita kurus atau turun berat badan kalau kita mengurangi energi dari makanan dan juga meningkatkan aktivitas fisik kan gitu. Saya kira dok makan nasi terus makan apa segala macam minum air hangat aja langsung kurus gitu. Jadi Atau ada ya, minum air hangat aja, nggak usah makan nasi bisa kurus kok. ada penelitiannya juga kalau kita mengkonsumsi 500 cc air, dia bisa meningkatkan laju metabolisme sampai 30%. Tapi setelah dihitung-hitung tidak signifikan. Artinya kalau itu dilakukan dalam 1 tahun, turunnya paling sekitar 2,4 kilo aja. Oke. Kalau ini meredakan nyeri saat menstruasi. Bisa Gimana, Dok? karena efek relaksasi tadi dan juga membuat vasodilatasi kan pembelebaran pembuluh darah. Gitu. Iya. Karena kalau kita lagi menstruasi kan suka pakai botol air hangat. Terus kita minum air hangat juga gitu kan. Sering saya suka pakai dulu waktu saya tugas di daerah tuh supaya orang nggak makin sakit kalau lagi mens atau lagi sakit perut misalnya. Betul. Jadi air hangat taruh dalam botol, atau ya jangan yang panas tentunya, nanti taruh di atas. Cuma tadi seperti yang dokter Rita bilang, jangan sampai air terlalu panas, malah melepuh nanti kulitnya. Kalau coklat hangat juga kan biasanya sering dipakai tuh dok untuk diminum kalau lagi menstruasi. Iya. Sebetulnya memang dibilang bahwa dengan air hangat tersebut bisa menimbulkan relaksasi juga. Nah di coklat kan dia juga ada zat yang membuat pelepasan endorfin kan, jadi rasanya lebih tenang, lebih enak, Senang, lebih rileks. Iya. Makan sama nasi dok. Lapar kali itu ya. Nah dokter Rita, tadi kayak kita udah bahas juga, tadi di antara penonton ada tuh yang suka mandi air hangat. Nah ini ada yang lebih enak lagi, berendam di air hangat. Itu katanya bisa bikin memang muscle relaksan ya, untuk semua jadi relax ya dokter ya.
Tapi memang secara ilmiah memang itu sih memang terbukti ya. Memang secara ilmiah itu terbukti. Jadi ketika kita berendam sama ya tadi bahwa dia akan membuat pembuluh darah menjadi lebih melebar, jadi aliran darahnya lebih lancar, kemudian otot-ototnya juga menjadi lebih rileks. Cuman yang harus kita perhatikan jangan sampai pada saat kita berendam itu atau mengompres air panas itu pada saat kondisi akut. Misalnya kita yang sering ketukar itu kalau misalnya kita jatuh kemudian Terkilir bengkak misalnya ya. Nah, biasanya malah dikompres dengan air panas. Itu yang harus kita luruskan kembali. Jadi pada saat kondisi akut, kondisi bengkak itu kalau misalnya aliran darah itu menjadi melebar, berarti darahnya akan semakin banyak berada di situ. Jadi makin Itu bengkak akan ya, membuat Dok? semakin bengkak. Jadi kita sebaiknya kalau seperti itu kita menggunakan sifatnya yang air dingin. Oke, jadi pengecualian kalau lagi bengkak, memar atau terkilir ya. Iya, dalam badan lagi situ. bengkak, memar itu. Nah, yang harus ngomong-ngomong kita- soal berendam itu berapa lama sih, Dok? Dan aman nggak sih kalau berendam tiap hari pakai air hangat? Kalau berapa lamanya mungkin sesuai toleransi kita ya. Kalau kita nyamannya sekitar 20 sampai 30 menit ya itu sudah cukup nyaman. Tapi kalau misalnya sampai terlalu misalnya lebih dari 1 jam itu akan membuat biasanya kulitnya itu menjadi lebih mengkerut-mengkerut ya. Berarti seperti itu ini sudah tidak pas lagi, tubuh sudah tidak bisa mentoleransi lagi Kalau gitu. dilakukan setiap hari itu boleh, Dok? Boleh saja. Jadi bukan berendam misalnya mandi dengan air hangat itu juga sudah cukup membuat relaksasi. Paling enggak relaksasinya pada bagian-bagian yang permukaan. Jadi bukan otot yang paling dalam ya, karena relaksasi pada air panas itu, air hangat ya, air hangat itu berbeda dengan pemberian panas yang lebih dalam. Jadi kalau dari kami dari bidang rehabilitasi medik itu air hangat hanya merelaksasikan otot-otot permukaan, bukan otot-otot bagian dalam. Nah, itu. ngomong mengenai otot-otot permukaan nih ya. Permukaan kan misalnya wajah juga nih. Iya. Banyak orang berpikir bahwa merendam itu air hangat itu katanya bikin mencegah penuaan dini katanya. Dikompres air hangat gitu, Iya, Dok? Itu mungkin boleh air nggak, hangat Dok? sebentar, Bu. Jadi sifatnya kompres relaksasi sebentar biasanya. Ketika kita dikompres hangat itu rasanya lebih fresh ya. Muka rasanya lebih fresh, kelelahannya itu akan berkurang. Saya belum ya. pernah sih, Dok, kompres air hangat sih, Dok, di muka, Dok. Tapi bukan dikompres banget, jadi pakai anduk hangat. Di dep gitu aja ya? dipepes Oh, aja. dipepes. Dan emang rasanya Bisa lebih segar bener. kan? Karena Iya, emang pembuluh darah juga ngalir kan ke Iya. Tapi permukaan benar bisa ya. mencegah penuaan dini, jadi nggak perlu dibotox, jadi pakai air hangat gitu. Paling nggak Bisa dia ya? akan membuat peredaran darah jadi Lebih peredaran lancar. darah lebih lancar, efek regenerasinya walaupun sedikit banget. Sedikit banget. Tetap mungkin kalau yang pingin tetap awet muda mungkin butuh ya, tetap butuh. Dokter Rita, ini masih berkaitan dengan tadi ya awet muda ini kan. Orang semua pengen muda terus kan jadinya kan. Ini mereka katanya bisa membersihkan pori-pori dengan air hangat karena dia buka pori-pori. Contohnya. Itu dengan air biasanya kalau kita misalnya di suatu klinik kecantikan biasanya awalnya itu memang diberikan pemanasan Steam. dulu, di steam Steam dulu. gitu ya, Dok. Nah, dengan di steam itu memang efek dia akan membuka pori-porinya. Jadi ketika mengeluarkan kotoran pun dia akan lebih gampang. Memang punya efek seperti itu. Ya, tapi pemanasannya dengan menggunakan alat. Dan itu harus hati-hati sekali jangan sampai luka bakar tadi ya. Oh, iya, Uap betul, panas betul, juga betul, bisa betul. menyebabkan luka bakar. Gitu. Ya. Oke, silakan diminum nih air hangat. Katanya kan bisa meluruhkan Bisa meluruskan kolesterol. lemak dan kolesterol. Nah, ngomong-ngomong Abis soal ini minum kolesterol, kolesterol ini dekat sekali hubungannya dengan batu empedu. Benar banget. Nah, kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya nih Mbak Nina. Apakah benar mengenai batu empedu tadi? Dan bagaimana caranya mengobati batu empedu ya. Terima kasih Dokter Jualita. Dokter Rita, terima kasih atas informasinya. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.